Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masuk ke video keempat ya. Ini ada soal nih. Tanggal 10 Maret 2021 adalah hari Rabu. Tentukan hari apakah 10 hari dari tanggal tersebut. Ya, kita bisa mengerjakan dengan cara hitung ya pakai jari. Kalau hari Rabu itu tanggal 10 Maret, hari 10 hari dari tanggal tersebut kita tinggal hitung. Jadi kita gunakan 10 jari. Setelah Rabu itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi dengan 10 jari kita udah bisa dapat bahwa 10 hari setelah tanggal 10 Maret itu adalah hari Sabtu gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang seperti ini. Misalkan sekarang misalnya ada tanggal 10 Maret. 10 Maretnya di sebelah sini nih. 10 Maret. 10 Maret. Yang ditanya adalah 10 hari. Kita bisa menggunakan hitungan biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya 10 hari dari tanggal 10 Maret adalah hari Sabtu. Ya, itu cara kedua. Jadi cara pertama tadi kita pakai jari, cara kedua kita hitung pakai hitungan kalender semacam ini. Atau ada cara yang lain? Ya, ini soalnya kalau misalkan yang ditanya cuma 10 hari kita bisa pakai cara yang sederhana kayak tadi. Tapi kalau misalkan yang ditanya kayak gini, bagaimana kalau yang ditanya adalah 100 hari dari tanggal tersebut? Ya, tentu saja kita akan agak kerepotan ya. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita perhatikan cara yang tadi, kita tahu bahwa yang namanya dari ini kita lihat ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan seterusnya. Artinya ada sebuah perulangan. Maka kalau misalkan kita tahu yang namanya hari-hari itu berulang setiap 7 hari sekali. Artinya kalau sekarang hari Rabu, maka dia akan Rabu lagi setelah 7 hari. Kita hitungnya. 1, 2, kalau misalkan kita mulainya dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, artinya kita masuk ke hari ke-7 setelah di hari Rabu lagi. Jadi kalau misalkan hari ini Rabu, maka 7 hari lagi maka akan ketemu Rabu lagi. Nah, maka artinya kalau misalkan kita ditanya berapa hari apakah 10 hari yang akan datang, maka tips bilang bahwa 10 hari yang akan datang, ingat 7 harinya pasti bakal kembali ke hari yang sama, ke hari Rabu lagi. Berarti kita tinggal lihat aja. Dari 10 hari, 7 harinya udah dipakai balik lagi ke Rabu, berarti yang saya tinggal 3 hari. Berarti dari sini kita tinggal hitung. 1, 2, 3. Ya udah, kita cukup hitung 3 kali. Berarti 10 hari setelah tanggal 10 Maret adalah hari Sabtu. Gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan pola semacam itu. Artinya bahwa perhitungan berulang itu adalah kunci di sebelah sini. Nah, sekarang jadi kalau misalkan kita ingin coba mengerjakan ulang soal yang kayak gini, gimana caranya? Kita bisa menggunakan perhitungan semacam ini, bahwa yang namanya hari yang ditanya adalah ada 10 hari. Sementara hari yang ada dalam tiap minggu adalah ada 7 hari. Berarti 10 bagi 7 aja. Kalau kita gunakan pembagian bagi kurung kayak gini, kita 10 bagi 7, maka kita akan peroleh 7 kali 1 itu adalah 7. Maka kita peroleh sisanya adalah 3. Ini adalah sisa. Maka kita lihat sisanya 3. Berarti 3 hari dari Rabu adalah apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya udah, Sabtu coba. Cocok dengan yang ini. Nah, artinya kalau kita ditanyakan soal serupa tapi dengan ukuran hari yang berbeda, hari apakah 100 hari dari tanggal tersebut? Ya udah, kita tinggal bikin aja. Bagaimana caranya? 100 dibagi 7. 100 bagi 7 berapa? Ya, kita tulis saja dulu kali 1, sisanya 7. Kurang 10 kurang 7 itu 3. Turun nolnya. Ya, 7 kali berapa supaya jadi 30? Ya, kali 4. 7 kali 4, 28. Sisa berapa? Sisa 2. Oke, inilah sisa. Berarti kalau ini hari Rabu, yang kita sebut, yang kita jadikan patokan, 2 hari setelah hari Rabu apa? Ya, ada Kamis, ada Jumat. Jadi jawabannya adalah Jumat. Jadi tanpa harus menggunakan pola yang semacam ini, kita bisa langsung menentukan berapa hari pun setelah itu. Nah, jadi kita menggunakan perhitungan teori sisa, kita menggunakan prinsip menghitung sisa. Jadi ibaratnya kita patokannya sesuatu yang berulang itu akan ulang setiap kelipatan tertentu. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang KPK dan sekarang kita bahas tentang kelipatan, dan yang akan jadi fokus utama sekarang adalah bukan kelipatannya tapi sisa yang enggak kelipat. Sisa yang enggak kelipatnya. Nah, sekarang kita coba nih. Kalau misalkan ditanya sisa dari 20 dibagi 3 adalah berapa? Maka kita langsung aja tulis 20 bagi 3. Nah, maka kita tulis 3 kali berapa? 3 kali 6 itu 18. Berarti sisanya 2. Ya, 2. Berarti
20 bagi 3, kalau kita gunakan pecahan campuran bisa kita tulis 20 bagi 3, 20 per 3. Itu bisa kita tulis, ini jawabannya adalah 6. Hasil baginya, kemudian sisanya 2, dan penyebutnya 3. Ya. Nah, yang akan kita fokuskan lagi-lagi adalah bagian sisa. Ini sisa, ini sisa. Ya, ini sisa. Ini juga sisa. Jadi sisa pembagiannya kita tuliskan semacam ini. Jadi biar tahu di pecahan campuran posisi sisa ada sebelah sini. Ini sering disebut penyebut ada pembilang ya dalam matematika ya. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya soal yang beda nih. Bagaimana sisa dari 120 bagi 7? Maka kita tulis aja lagi 120 bagi 7. Caranya gimana? Ya 7 kali berapa? Kali berapa supaya jadi 120? Yang gampang aja dulu kali 1. 7. Kurangkan 12 kurang 7 itu 5. 10. 7 kali berapa supaya mendekati 50? Ya udah kali 7. 49. Sisanya berapa? 1. Jadi 1 inilah sisanya. 1. Jadi ini sisa. Kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan, berarti yang namanya 120 dibagi 7 itu sama dengan, ya lihat atasnya, ini hasil baginya 17, kemudian sisanya 1, ini 7. Jadi yang kita fokuskan di bagian sebelah sini, ini sisa. Nah, penghitungan sisa semacam ini dalam matematika ada istilahnya khusus, ada materi khusus yang disebut sebagai modulo. Modulo ya. Jadi kalau misalkan semacam ini, 20 dibagi 3 adalah berapa tadi? Sisa 20 dibagi 3 adalah 2. Maka boleh kita tuliskan bahwa yang namanya 20 mod 3 itu adalah 2. Dan kalau seperti ini, bagaimana dengan hitungan 120 mod 7 adalah, kita lihat sisanya berapa tadi? 1. Ya, jadi ini cara nulisnya. Jadi maksudnya adalah 20 mod 3 sama dengan 2, artinya adalah sisa dari 20 dibagi 3 adalah 2. Sisa dari 120 bagi 7 adalah 1. Itu maksudnya. Nah, tapi ada juga penulisan cara yang lain, yaitu dengan istilah kongruensi. Kita pakai warna yang berbeda ya. Nah, pakai warna yang ini deh. Jadi kalau misalkan kita lihat yang atas ini 20 mod 3 adalah 2. Ini bisa juga kita tulis seperti ini. 20 itu kongruen dengan dia punya sisa 2 kalau dimodkan dengan 3. Dan yang ini kita bisa nyatakan dengan 120 itu kongruen dengan sisanya 1 jika dimodkan dengan 7. Gitu. Ada yang pakai kurung, ada juga yang enggak. Jadi intinya kalau misalkan di sini ada garis 3, ini dibaca di kongruen, istilahnya kongruensi ya. Jadi ini bisa kita langsung tuliskan sisanya aja. Nah, ini modulo. Nah, sekarang kita coba lanjut. Nah, kalau misalkan ditanya langsung kayak gini, gimana kalau ditanya 10 mod 7? Ya udah 10 mod 7 tinggal kita tulis aja langsung. 10 bagi 7 berapa? 10 bagi 7. Kita tahu 10 bagi 7 itu ya 7 kali 1. 7. Sisanya 3. Berarti sisanya 3 ini. Ya udah, 3. Nah, artinya kalau kita tulis 10 itu kongruen dengan berapa? Itu kongruen dengan 3 mod 7. Nah, tapi ada yang unik. Kalau misalkan kita lihat 10 mod 7, itu kan perlu dihitung kayak gini. Nah, kita lihat dulu soal berikutnya. Bagaimana kalau ada 3 mod 7? 3 mod 7. Mana? 3 bagi 7 kali berapa? Kali 0. 0 kali 7, 0. Dikurang 3. Jadi, ini sisanya berapa? Sisanya 3. Berarti ya, apa perlu kita tulis kayak gini? Nah, kalau misalkan ditulis kongruensinya gimana? Ya, 3 adalah 3 mod 7. Nah, untuk perhitungan semacam ini, boleh juga kita gunakan sifat tertentu nih. Saya keluarkan di sebelah sini. Kalau misalkan ada suatu modulo, ya, misalkan kayak gini. Ada suatu bilangan, misalkan kita sebut saja bilangannya X. X itu adalah modulo dari N. Maka nilainya berapa? Gitu ya. Nah, maka hal ini bisa kita tulis juga bahwa kalau misalkan ini bisa diurai, jika nilai angka di depan ini bisa diurai, X ini bisa diurai, misalnya jadi sesuatu yang merupakan kelipatan dari N, ditambah sisanya, dimodkan dengan N, maka hasilnya adalah B. Maksudnya kayak gini nih. Yang ini tadi 10 mod 7, artinya kan kita hitung tadi
10 dibagi 7. Kalau kita nyatakan untuk pecahan campuran itu adalah 10, sisanya 3 per 7. Ini pecahan campurannya 10. Kok 10? Ini 1 ya. 1 nih, 1. 1 3 per 7. Jadi 10 bagi 7 adalah 1 3 per 7. Kita tahu dalam hitungan matematika sejak zaman kecil dulu kita pernah lihat. Ini caranya gimana supaya bisa balik lagi jadi 10. Bisa digunakan dengan cara 1. Nah, kali 7 tambah 3. Nah, ingat nih alurnya. 1 kali 7 tambah 3. 1 kali 7 tambah 3. 1 kali 7 itu 7 tambah 3 itu adalah 10. Jadi untuk kembali ke bilangan asal, kita bisa gunakan cara seperti ini. Artinya, kalau misalkan kita punya bilangan tertentu yang merupakan kelipatan dari sesuatu yang kita modkan, nah di sini kita masukkan ulang ya, contoh di sini nih. Yang namanya 10 mod 7, kita uraikan supaya sesuai dengan persamaannya ini. Ini sama saja dengan 1 kali 7 tambah berapa supaya jadi 10? Tambah 3 ya. Tambah 3 mod 7. Nah, kalau bilangan di sebelah sini ini bilangan N, ini bilangan N, ini bilangan angka 7, ini angka 7, maka yang kita lihat cukup tinggal angka yang sisanya aja sebelah sini. Maka langsung jawabannya adalah 3 dari yang sebelah sini ya. Jadi yang 3-nya sebelah sini nih. Ini 3-nya, ini modulonya. Oke, kita lanjut nih dengan contoh yang berikutnya yang ini. 3 mod 7. Kalau dibuat semacam ini gimana? 3 mod 7 itu sama saja dengan 0 kali 3, 0 kali 7 tambah 3 mod 7 sama dengan 3 juga. Karena apa? Ini 7, ini 7, ini 7. Ya, sama seperti ini 7, ini 7. Berarti kita fokus kemana? Ini sisanya. Oke. Nah, kita coba dengan soal yang berikutnya ya. Nih, bagaimana kalau misalkan 30 mod 7? Kita buat seperti ini. 30 mod 7, maka kita bisa buat dengan berapa kali 7 supaya mendekati 30. Kita tahu bahwa 7 kali 4 itu adalah 28. Maka bisa kita tulis yang namanya 30 mod 7 adalah 28 tambah 2 mod 7. Sehingga kalau misalkan kita lanjutkan ini bisa kita tulis jadi ini 4 kali 7 tambah 2 mod 7. Nah, ingat kita fokus kemana? Kalau ini ada 7, ini ada 7, berarti kita fokus dengan sisa sebelah sini. Berarti hasilnya adalah berapa? Ya, hasilnya adalah dengan 2. 30 mod 7. Ya, jadi kalau misalkan kita mau langsung 30 mod 7 berapa? Ingat 7 kali berapa supaya nanti 30? Oh, kali 4 hasilnya 28. Sisanya berapa? 2. Langsung bisa kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan angka-angkanya kecil-kecil gini ya, ini gampang-gampang aja. Gimana kalau angkanya mulai bentuknya agak rumit, misalkan agak aneh kayak gini nih. 3 pangkat 2 mod 7 gimana nih? Nah, kalau udah bicara tentang perpangkatan, eh, ya kita bisa langsung aja langsung pangkatkan. 3 pangkat 2 itu berapa? 3 pangkat 2 itu kan berarti 3 kali 3 kan? Berarti 9. 9 mod 7. Kita langsung bisa uraikan yang namanya 9 itu adalah ya 1 kali 7 tambah 2 mod 7. Ya udah, ininya udah 7 lagi, kita tahu bahwa sisanya berapa? Iya, 2 lagi. Sebelah sini 2. Gitu, itu caranya. Nah, jadi kalau misalkan gitu, kita lihat nih, ada keunikan nih kalau misalkan ini kayak 10 mod 7, ini kan dekat 10 kurang 7, 3. Ini 3 mod 7, oh 3-nya lebih kecil dari 7, nggak mungkin ada yang bisa dikali, berarti sisanya pasti 3. Ini 9 mod 7, 9 mod dekat ke 7, berarti 7 kali 1 tambah 2, kan 9 ya, berarti 9 kurang 7, 2. Bisa juga pakai cara kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana yang masalah adalah kalau misalkan soalnya 3 pangkat 6 mod 7. Nah, ini agak repot. Nah, untuk hal semacam ini ada suatu teknik dalam modulo gitu ya. Kalau misalkan ada suatu bilangan, misalkan ya kita sebut saja eh, jangan apa ya, jangan X deh. Kita ganti dengan misalkan A ya. A pangkat B misalkan mod N. Ini bisa kita uraikan jadi A mod N pangkat B kemudian di mod
n-kan lagi. Nah, ini ya. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga, kita bisa juga gunakan sifat semacam ini. Kalau kita punya perkalian, misalnya A kali B mod N, maka itu sama saja dengan kita tulis A mod N dikali dengan B mod N, dan mereka dikali lagi, bukan dikali lagi, maaf, di mod N-kan. Nah, ini yang berhubungan dengan perpangkatan ya. Cara makanya gimana? Kita coba lihat dulu yang ini. 3 pangkat 6 mod 7. Caranya gimana? 3 pangkat 6. Ya, kita bisa gunakan. Kalau tadi 3 kuadrat itu artinya 3 kali 3. Kalau 3 pangkat 6 bisa aja kita gunakan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Cuma ini agak panjang kan? Gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai kalkulator agak repot juga ngitungnya. Maka kita bisa gunakan cara yang lain. Gimana? Kita gunakan sifat perpangkatan. Caranya adalah 3 pangkat 6 itu boleh kita nyatakan dengan 3 pangkat 2 kali 3. Ya kan? Ini 6 itu adalah 2 kali 3. Nah, cuma pangkatnya ini kita buat kayak gini nih. 3 kuadrat pangkat 3 mod 7. Jadi ini masih 3 pangkat 6 ya, masih sama aja kayak gini. Nah, cuma yang akan kita gunakan adalah sifat yang ini. Jika sesuatu bilangan dipangkatkan, kemudian dimodkan, maka bilangan itu pangkatnya bisa keluar dan bilangannya dimodkan, kemudian dipangkatkan, kemudian dimodkan lagi. Maka kalau kita gunakan, ini bisa kita tulis ulang. Jadi 3 pangkat 2 mod 7 pangkat 3 mod 7. Nah, dari sini kita udah lihat 3 pangkat 2 itu kan 9. 9 mod 7 2. Ini kita udah hitung tadi 3 pangkat 2 mod 7 hasilnya adalah 2 nih. Kita udah hitung. Berarti ini boleh juga kita langsung tulis. Ini adalah 2 pangkat 3 mod 7. Nah, kalau udah gini gimana? Ya tinggal diuraikan aja. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 itu 4 kali 2 itu 8. Berarti kalau kita tulis 8 mod 7 berapa? Ya udah jelas jawabannya adalah 1. Ya. Nah, sekarang gimana kalau soalnya kayak gini? 3 pangkat 7 mod 7. Nah, kalau 3 pangkat 7 mod 7 gimana? Ya ini bisa kita lihat. Ini kalau diuraikan nggak bisa dipangkatkan. Terus gimana dong? Ini kita bisa tulis kayak gini. 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 6. Ingat ya, kalau perkalian bilangan, pangkat-pangkat itu dijumlahkan. Jadi pangkat 7 itu kita uraikan, saya ulang, jadi ini kayak gini. 3 pangkat 1 tambah 6 mod 7. Artinya kalau kita uraikan ini bisa jadi kita tulis 3 pangkat 1 itu kita tulis 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 6. Nah, ini penguraiannya pangkat yang berjumlah kayak gini ya. Ini mod 7. Sama dengan, nah ingat kalau ada perkalian dimodkan maka kita dapat jadi 3 pangkat 1 mod 7 dikali yang belakangnya 3 pangkat 6 mod 7 kemudian dimodkan lagi mod 7. Nah, sekarang 3 pangkat 1 itu kan 3. 3 mod 7 berapa? Kita udah dapat tadi. 3 mod 7 adalah 1. Iya. Kok 1? 3. 3 mod 7 itu 3. Ini ya. Ini 3. Berarti kita tulis 3 kali 3 pangkat 6 mod 7 gimana? Kita udah hitung tadi. 3 pangkat 6 mod 7. Hasilnya adalah 1. Kita tulis kali 1. Kurung tutup. Nah, ini mod 7. 3 kali 1, 3. Berarti kalau gitu 3 mod 7. Ya udah. 3 mod 7. Kita udah hitung tadi di sini. Jadi untuk bilang-bilang yang panjang kayak gini, kalau misalkan kita gunakan kalkulator, itu kita coba ya. Di sini kalkulator nih. Kalau misalnya kita hitung 3 pangkat 7 itu sebenarnya berapa sih? Ya, kita tulis saja 3 pangkat 7. Bayangkan kalau kita ngitung satu-satu, ya ini 2187 gitu ya. Dan kalau misalkan kita pengen tahu hasil modnya gimana? Bisa dibagi. Dibagi berapa? Bagi 7. Nah, hasilnya kayak gini. 312,4 bla bla bla. Yang kita lihat gimana? Bilangan bulatnya 312 ini.
312 dikali 7. Nah, 2184 kan? Nah, padahal tadi kita tahu. Nah, hitungan yang tadi, yang ini nih. 3 pangkat 7 itu adalah 2187. Nah, kalau 312 dikali 7 hasilnya 2184. Berarti selisihnya berapa sisanya? Dari ini kurang ini. 2187 kurangi 2184. Sisanya adalah 3. Jadi kita balik lagi ke jawabannya ini. Jawaban kita 3. Udah 3. Benar. Jadi tanpa harus melewati proses yang agak panjang kayak tadi ya, kita bisa langsung dapat. Nah, atau kalau emang mau pakai kalkulator, kita juga bisa menguji jawaban kerjaan kita. Nah, di kalkulator yang saintifik udah ada fungsi mod. Ini ada fungsi mod ya. Ini kita nggak usah lihat dulu. Nah, fungsi mod di sebelah sini. Jadi kalau misalkan kita coba 3 pangkat 7 mod. Nah, modnya mod berapa? Mod 7. Sama dengan, nah lihat sini. 3 pangkat 7 mod 7. Jawabannya adalah 3. Jadi kita juga bisa menggunakan kalkulator untuk menguji jawaban kerjaan kita. Ya, segitu dulu. Silahkan kerjakan latihan soal di grup ya. Assalamualaikum.